Shalom, saudara. Kita kembali bertemu dengan seri pelayanan diakonia. Tentu, sebagaimana yang saya sudah pernah utarakan, pelayanan diakonia itu aksi-aksi sosial di mana para pelayan-pelayan boleh bersentuhan langsung dengan mereka-mereka yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih sayang. Ketika saya sudah ditempatkan sebagai kepala biro anak jalanan dan pelatihan kerja, ada banyak hal yang kita bisa lihat kenyataan hidup. Saya harus bersosialisasi dengan anak-anak ini, para petukang semir, juru parkir, tukang jual koran, bahkan para pengamen-pengamen. Kita tidak harus menyampaikan bahwa saya ini pendeta, oleh sebab itu kamu harus beribadah. Tidak. Karena bagi mereka yang mereka butuhkan adalah uang dan uang. Kerajaan surga masih adalah sesuatu yang menjadi sangat asing bagi mereka, walaupun mereka sebetulnya adalah orang-orang beragama. Bahkan 80% yang kita hadapi adalah anak warga jemaat. Mereka tahu apa arti sekolah minggu, mereka tahu apa arti gereja. Bagi mereka, sekolah minggu dan bergereja adalah tempat berkumpul, lalu kesempatan untuk mendapatkan uang jajan ataupun dan sebagainya. Tidak ada makna yang khusus. Untuk itu saya harus lebih dahulu bersama dengan mereka hidup menggelandang. Boleh tidur di taman bunga lebih kurang 6 bulan. Mau makan bersama dengan mereka di emperan. Mau katakanlah bercanda dengan mereka, dan ini sangat luar biasa. Ternyata solidaritas atau kesetiakawanan bagi mereka ini sangat tinggi dibanding orang-orang yang merasa baik dan sebagainya. Bagi kita, bagi saya, bagaimana mereka memanfaatkan uangnya agar tidak sia-sia. Memang sebagian mereka banyak mempergunakannya, ada yang ngelem, ada mungkin yang katakanlah terlibat judi online. Karena bagi mereka mengamen sebentar, dapat duit, makan, lalu tidur, dan seolah-olah masa depan tidak. Tetapi juga ada di antara mereka yang memang cerdas oleh karena ketidakmampuan orang tua dalam bidang ekonomi, sehingga mereka harus membantu untuk biaya studinya, dan mereka ini benar mempergunakan kesempatan yang mereka miliki atau rezeki yang mereka miliki ditabung, dan mereka boleh belajar. Dan dengan bantuan biro anak jalanan dan bersama dengan Karitas Emergensi pada saat itu, beberapa di antara mereka kita bantu untuk studi, dan puji Tuhan ada yang sarjana. Lalu kita bersama-sama dengan mereka hidup di lapangan, dan pada akhirnya perlahan tapi pasti kita berhasil membawa mereka untuk PA, untuk beribadah. Pertama sekali itu kita lakukan bersama-sama dengan mereka di lapangan atau di taman bunga, dan sungguh luar biasa. Dari sana kita boleh menyelidiki, kita boleh menseleksi. Ternyata tidak semua mereka ingin menghabiskan waktu dengan kondisi seperti itu. Lalu ada yang berminat jadi katakanlah mekanik, dengan bekerja sama dengan pelatihan kerja di GKPS, kita berangkatkan mereka untuk ikut latihan mekanik sepeda motor. Untuk keterampilan melas kita berangkatkan dengan kerjasama dengan STM HKBP, mereka melakukan itu, dan puji Tuhan banyak di antara mereka yang berhasil entas. Dan tentu ada juga yang kita latih untuk pembuatan sepatu. Nah, ada banyak di antara mereka yang pada akhirnya bisa membuka lapak untuk jual, untuk katakanlah sekedar menjahit sepatu, menempel, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya
terbentuklah satu unit usaha kerajinan sepatu milik HKBP, dalam hal ini yang dibidani atau yang dikatakanlah yang dimotori oleh Departemen Diakonia. Pada saat itu saya bersama dengan Bapak B. Helman Sidabutar, kami melakukannya. Terbentuklah, keluarlah satu merek sepatu yang disebut Gerdia. Kalau kita ambil nama Gerdia ini dengan singkatan Gerakan Diakonia. Puji Tuhan, ini sudah menyebar hampir di seluruh HKBP sebetulnya. Pada Sinode Kerja 2012, produk dari Gerdia ini sudah dibagikan kepada semua peserta sinode dan para pendeta. Itu salah satu bahagian dari pelayanan. Kemudian bersama dengan Caritas Emergensi, kami juga melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat-masyarakat kita yang di pinggiran rel kereta api. Kita berhasil bersama dengan Caritas Emergensi di bawah pimpinan pada saat itu adalah Pendeta Eden Sihaan, dengan kerjasama yang baik telah berhasil melakukan pemberian ternak babi secara bergulir, dan puji Tuhan para mereka yang menerima bantuan-bantuan itu terus diperhatikan, dan akhirnya setiap semester mereka boleh membayar uang sekolah dari anak-anaknya dengan menjual anak dari katakanlah ternak babi tersebut. Ini sangat menolong dan sangat melahirkan satu sukacita, dan mereka bangga, mereka senang menjadi warga kerajaan Allah. Mereka mengatakan benar gereja adalah rumah rohani kami, dan misi kita dan keinginan kita, biarlah jemaat itu bangga menjadi warga HKBP, dan biarlah mereka mengatakan gereja adalah rumah rohani kami, sehingga mereka boleh selalu, aku rindu ke rumah Bapa untuk bersekutu. Dalam perjalanan waktu kita melihat ternyata ada banyak keturunan-keturunan orang-orang percaya yang seringkali disembunyikan atau katakanlah tidak diperlihatkan ke depan umum. Karena apa? Ada banyak menyandang disabilitas dalam pengertian hiperaktif, Down syndrome, slow linear, ya, keterlambatan berpikir dan berbicara. Nah, melihat keadaan ini kita gelisah. Kita sangat-sangat berduka melihat keadaan, karena tidak ada satu orang pun ingin lahir di dunia ini atas permintaannya sendiri, terlahir seperti ini. Bagi kita, mereka yang termarginalisasi tadi dan mereka yang menderita kebutuhan khusus ini, sebetulnya mereka juga berhak untuk bercita-cita. Mereka berhak untuk mendapatkan sentuhan kasih sayang yang baik. Inilah implikasi dari keinginan Tuhan Yesus yang mengatakan, ketika aku sakit, engkau datang melihat aku. Ketika aku dalam kurungan, terkurung, terpenjara oleh keadaan, terpenjara oleh budaya-budaya, engkau datang menyentuh aku. Ada banyak anak-anak kita terkurung dengan keadaan-keadaan yang sangat membuat mereka terdesak. Berdasarkan ini, saya sebagai kepala biro anak jalanan, akhirnya saya berpikir bukan hanya anak-anak jalanan ini yang termarginalisasi, bukan hanya para pengemis, para penjual koran, para juru parkir ini yang harus diperhatikan. Maka perlahan tapi pasti saya membongkar keadaan ini. Lalu saya membentuk satu lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hal ini saya utarakan kepada
Kepala Departemen Diakonia saat itu Pendeta Bihelman dan sahabat-sahabat saya yang ada di sana, yaitu Pendeta Junia di Sitinjak, Pendeta Eden Siahan, saya sendiri, dan Pendeta Hendrik. Juga saya dibantu oleh Pendeta Roy Ninggolan. Kami berdiskusi, maka dengan keberanian, tekad, dan dengan doa yang sungguh-sungguh, saya bentuk Permata Diakoni. Permata ini adalah singkatan daripada pertanda masih ada cinta. Ya, masih ada cinta untuk mereka-mereka yang termarginalisasi, untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Lalu kita panggil lembaga ini, diresmikan oleh Epourus HKBP pada saat itu, WTP Simarmata, dan dihadiri juga oleh Ketua STT pada saat itu adalah Pendeta Darwin Lumban Tobing, dan juga sahabat-sahabat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, HKBP telah memiliki pusat kerajinan pembuatan sepatu dan memiliki lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus yang kita inisiasi. Saya ingin ke depan HKBP juga boleh memiliki satu yayasan pendidikan yang bisa memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus, agar mereka juga tidak hanya menjadi objek kasih, tapi mereka juga boleh menjadi subjek. Karena ke depan para perusahaan-perusahaan, bahkan mungkin negara, akan membuka sebagian lowongan buat mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ini menjadi tenaga kerja, asal kita boleh mendampingi dan memberikan skill kepada mereka. Ke depan kita ingin memiliki satu sekolah inklusi untuk anak-anak kita itu. Juga kita sangat prihatin bagaimana perkembangan kesehatan para pendeta-pendeta kita yang akhir-akhir ini banyak sekali mati muda. Kita butuh perhatian yang khusus buat para hamba-hamba Tuhan ini. Bahkan juga rumah pensiun. Ini adalah pergumulan kita bersama. Kalau kita bersama, ini bisa kita wujudkan untuk kemuliaan Kristus. Sekali lagi, hanya untuk kemuliaan Kristus. Biarlah Kristus dimuliakan. Salam diakonia. Berdiakonia bukan berarti memberi, tapi berdiakonia bersedia menjadi sesama. Terima kasih. Shalom.